Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih membahas seputar vaksin dan proses vaksinasi. Dan sekarang kita akan hadirkan bagaimana informasi kedaluarsanya vaksin Sinovac yang didatangkan pada gelombang pertama yang dikabarkan akan jatuh pada 25 Maret. Sementara di program percepatan vaksinasi tahap kedua juga belum selesai. Dalam kemasan, vaksin Sinovac tertera masa kedaluarsa hingga tahun 2023 dipercepat menjadi 25 Maret 2021 atau hanya berlaku 6 bulan. Sementara pihak Bio Farma menyebut vaksin yang akan kedaluarsa 25 Maret 2021 telah didistribusikan Januari lalu untuk segera digunakan. Pihak Kementerian Kesehatan menyebut adanya masa kedaluarsa yang lebih cepat itu wajar untuk vaksin yang dikeluarkan untuk penggunaan darurat. Untuk itu dilakukan percepatan vaksinasi. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyampaikan masa kedaluarsa vaksin Sinovac berdasarkan izin kedaruratan lebih singkat 6 bulan dibanding izin edar biasa. Jadi secara biologis vaksin masih bisa digunakan asal penyimpanannya sesuai prosedur. Vaksin ini kan kalau dibuat secara izin edar biasa lebih panjang waktunya kan, dan situasinya sekarang dipakai dalam situasi di mana izinnya izin kedaruratan. Di dalam izin kedaruratan itu biasanya mereka akan menggunakan jangka waktu untuk kadaluarsanya lebih singkat, ya lebih pendek. Nah itu 6 bulan itu karena izinnya kedaruratan. Tetapi produk itu sendiri sebenarnya cukup masih panjang masa expired biologisnya, kemampuannya, dan menurut saya sih jangan terlalu dikhawatirkan ya, itu hanya masalah administratif ya, dan kemudian yang paling penting juga penyimpanannya dan distribusinya betul-betul terjaga. Dengan demikian. Dan sebenarnya seperti apa informasi yang beredar dan apakah masih manjur jika penggunaan vaksin yang sudah kedaluarsa dilakukan terhadap manusia? Kita akan tanya lebih lanjut lagi langsung kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi, dokter, apa kabar? Selamat pagi, Afi, baik, sehat selalu ya. Harus salam sehat ya dokter. Nah dokter, kita mau tanya nih, banyak sekali masyarakat yang bingung mendengar kata vaksin kedaluarsa. Nah sebenarnya vaksin ini dikatakan kedaluarsa, apakah betul nanti tanggal 25 Maret dan sudah bisa digunakan lagi dokter? Ya, jadi perlu kami jelaskan dulu ya, Afia, bahwa kita tahu kan vaksin-vaksin yang kita gunakan untuk vaksinasi COVID-19 ini adalah semua vaksin yang jenisnya baru ya, sehingga memang artinya data mengenai yang kita sebut sebagai shelf life ya, umur vaksin tersebut itu memang belum terlalu panjang. Data terakhir yang dimasukkan terkait shelf life ini
ini oleh Bio Farma terkait untuk izin penggunaan darurat ke Badan POM itu adalah data yang dimiliki hanya 3 bulan ya, sehingga karena data yang mengenai stabilitas daripada vaksin ini hanya 3 bulan, kemudian keluarlah izin untuk vaksin CoronaVac, yaitu vaksin pertama yang kita dapatkan dalam bentuk jadi itu dengan masa umurnya itu atau yang kita sebut sebagai kadaluarsanya itu adalah 6 bulan. Yang nanti ini artinya sebagian akan habis masa edarnya ya atau kadaluarsanya itu sampai dengan akhir Maret, 25 Maret, dan nanti sebagian itu akan pada bulan Mei. Nah, yang akan kadaluarsa ya, artinya akan habis masa edarnya ini adalah kami perlu tegaskan adalah vaksin yang kita terima di batch pertama, yaitu sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta. Jadi ini merupakan vaksin jadi yang kita terima dari Sinovac yang kita sebut sebagai vaksin CoronaVac. Nah, kami ingin juga menyampaikan kepada masyarakat ini vaksin ini sudah habis kita suntikan kepada sasaran kita yang pertama, yaitu tenaga kesehatan untuk penyuntikan dosis pertama dan sebagian penyuntikan dosis kedua. Nah, sisanya total kan karena kita ada 3 juta dosis itu juga sudah kita gunakan di awal-awal Februari lalu itu untuk diberikan kepada pemberi pelayanan publik. Jadi saat ini dari laporan yang ada, vaksin yang akan kadaluarsa di bulan Maret bahkan yang akan kadaluarsa di bulan April dan Mei pun juga sudah tidak ada lagi di lapangan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dokter. Nah tapi dokter mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat kenapa untuk vaksin yang memiliki izin penggunaan darurat ini memiliki jangka masa penggunaan atau masa kadaluarsa yang lebih cepat dibandingkan vaksin yang lainnya? Iya, karena dari hasil pengujian stabilitas dari vaksin tersebut ya, data yang ada itu baru tersedia untuk 3 bulan ya, karena kita tahu kan vaksinnya baru selesai uji klinis tahap 3, kemudian dari uji klinis tahap 3 tadi kemudian dilakukan uji stabilitas terhadap vaksin itu sendiri, karena uji stabilitas itu kan memastikan bahwa dari saat dia diproduksi secara massal di sebuah pabriknya, kemudian dia mengalami distribusi sampai dengan kepada sasaran, itu terus dilakukan uji kualitas untuk melihat bagaimana stabilitasnya, apakah mutu, kemudian kemampuan untuk menimbulkan antibodi itu masih sama, baik dari saat keluar dari pabrik sampai dengan ke sasaran. Nah ini datanya ini masih sangat pendek karena kita tahu kan baru ya kita memulai, dan sebagian besar negara itu memulai vaksinasi itu kan sekitar bulan Desember ya, yang negara-negara itu banyak sekali baru memberikan vaksinasi itu di bulan Desember, sehingga memang kalau melihat dari proses produksi sampai dengan vaksin Sinovac atau CoronaVac yang kita terima ini ya waktu 6 bulan itu akan jatuh pada bulan Maret. Oke, nah dokter, apa yang bisa kita lakukan atau mungkin Kementerian Kesehatan lakukan untuk mempercepat mungkin proses vaksinasi? Karena mengingat sekarang seperti yang ditakutkan masyarakat, vaksinnya ada tetapi waktunya ini kita belum cukup nih untuk sampai ke masyarakat yang tepat. Bagaimana dokter? Ya, jadi kita cukup beruntung ini ya, bahwa pertama vaksin Sinovac yang datang setelah 3 juta itu kan dalam bentuk bulk ya. Nah, dalam bentuk bulk itu yang kemudian diproduksi menjadi vaksin jadi oleh Bio Farma, dan ini tentunya kan mengirit waktu umur si vaksin tadi, karena sejak dia diproduksi dia akan punya waktu lebih panjang untuk bisa kita gunakan, karena tadi batas waktunya adalah 6 bulan. Di sisi lain dengan seiringnya waktu Bio Farma akan memasukkan ya tambahan data tentang stabilitas dari vaksin ini, sehingga dipastikan nanti vaksin ini akan memiliki kemungkinan masa edar yang lebih panjang. Nah tentunya untuk vaksin-vaksin jadi yang akan kita terima ini betul-betul kita harus mendorong peningkatan jumlah penyuntikan dosis per hari, buka banyak-banyak pos vaksinasi dan lakukan vaksinasi massal bergerak dan vaksinasi massal ini secara terus-menerus supaya tadi
tadi Oke. kecepatan dosis penyuntikannya bisa kita capai. Oke, butuh kerjasama dari segala macam pihak untuk bisa mensukseskan juga mempercepat itu ya dokter untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali lagi untuk Anda dengan berbagai informasi lainnya selepas headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat.